Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal hayata wal maut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat taufik dari inayahnya kita dapat berkumpul saat ini dalam pertemuan virtual guna melaksanakan ibadah takziah malam pertama atas berpulangnya ke rahmatullah rekan kita, teman kita, saudari kita, almarhumah Erina Wardoyo. Malam hari ini juga kita tengah berduka cita atas meninggalnya anak dari Mas Bandot, editor IDN Times Regional Jateng. Yang kedua, tak lupa juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat tuntunannya lah kita dapat diangkat dari jalan yang gelap gulita, yaitu zaman jahiliyah, menuju ke jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Baik, pada hadirin sekalian, kita berkumpul malam hari ini untuk mencurahkan doa kita semua dengan harapan mudah-mudahan almarhumah senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah, dijembarkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dari umat Nabi Muhammad SAW. Demikian pula semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesabaran, ketabahan, dan tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, serta bagi kita semua, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama pada malam ini akan membuahkan rahmat dan nikmat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saja teman-teman, saya Fitri pada malam ini akan memandu acara takziah kita. Yang pertama yaitu akan ada pembukaan, kemudian informasi singkat atas wafatnya almarhumah Erina Wardoyo, yang disambung riwayat bekerja almarhumah Erina Wardoyo, kemudian takziah dan tauziah oleh Ustadz Syafiq, kemudian testimoni dari teman-teman, lalu sepatah dua patah kata dari keluarga almarhumah Erina. Langsung saja, tak perlu berlama-lama lagi, informasi singkat meninggal almarhumah Erina Wardoyo akan disampaikan oleh Mbak Ernia Karina. Untuk Mbak Ernia, saya persilakan. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah hadir di acara tahlilan untuk mendoakan sahabat dan rekan kita Erina Wardoyo. Jadi pada hari ini, pagi ini, tepatnya tanggal 22 Februari, pagi tadi sekitar pukul jam 9 pagi, saat itu saya sedang bersiap untuk menyiapkan meeting weekly editorial pagi jam 9 pagi, saya tiba-tiba dapat informasi dari Danti, dari Triadanti, tim Hype, writer Hype, mengabarkan bahwa saudari Erina Wardoyo dikabarkan meninggal dunia. Lalu saya tanya, informasi itu dapat dari mana? Jadi Danti menginformasikan bahwa kabar didapat dari Barus yang juga dulu adalah rekan satu tim Erina dan juga sekarang menjadi kontributor dari kanal Hype. Lalu saya segera menghubungi nomor Erina, nomor WhatsApp Erina, dan belum ada informasi apapun, belum diangkat. Lalu saya hubungin lagi Barus dan mengabarkan bahwa memang Barus mendapatkan informasi dari adik Erina yang bernama Alisa, mengatakan bahwa dia meninggal dunia. Lalu saya mencoba ini lagi Erina. Alhamdulillah sekitar pukul 10 pagi diangkat teleponnya dan dikonfirmasi langsung oleh adiknya Alisa bahwa Erina Wardoyo betul telah meninggal dunia tadi pagi. Saya kurang tahu tepatnya pukul berapa, namun diinformasikan oleh Alisa bahwa kronologisnya
Erina Wardoyo meninggal pagi ketika akan dibangunkan untuk sarapan pagi. Ya, memang sebelumnya terakhir kali saya kontak dengan Erina itu hari Jumat. Almarhum mengabari saya sebagai supervisornya juga kalau dia beberapa hari ini izin cuti sakit dan dia mengalami gangguan pada indera penciumannya. Dan memang sebelumnya juga ada sakit, tapi sakit gigi, hanya sakit gigi. Lalu beberapa minggu ini ada flu, terus terakhir menginformasikan bahwa ada kehilangan indera penciuman. Lalu saya dan Jumat siangnya kami kontak lagi, kita chat untuk saling mengabarkan bahwa kita mendapatkan undangan dari Winston saat itu. Dan itu terakhir saya kontak dengan Erina hingga dapat kabar informasi Erina meninggal dunia pagi ini. Jadi sementara ini memang belum ada berita yang terkonfirmasi meninggal pastinya Erina kenapa. Saya belum bisa memastikan. Cuman untuk kabar-kabar yang belum pasti, saya memohon teman-teman untuk tidak mengabarkan hal-hal yang memang belum terkonfirmasi. Kita tunggu saja, insya Allah besok saya akan takziah ke rumahnya Erina dengan beberapa teman untuk bertemu dengan keluarga Erina. Begitu cerita singkatnya kabar meninggalnya Erina Wardoyo. Terima kasih, Fitri. Terima kasih banyak, Kak Ernia. Selanjutnya yaitu riwayat bekerja almarhumah Erina Wardoyo yang akan disampaikan oleh Mas Yogi Fadila. Pada Mas Yogi, saya persilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Thank you sebelumnya buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu buat hadir secara virtual buat mendoakan teman kita Erina Wardoyo. Tentu kita semua merasa terpukul atas kehilangan teman kita yang satu ini. Mungkin kalau mau berbagi cerita, kita semua punya cerita momen tersendiri ya dengan Erina. Dari pengalaman singkat aku sama dia, mungkin aku kenal Erina saat dia mulai melamar di IDN Times sekitar tahun 2016 Agustus. Aku ingat banget dapat CV dia, terus kita emailan, janjian buat wawancara. Erina lulusan UNAIR Surabaya, program studi sastra Indonesia seingatku di CV-nya. Kemudian sebelum di IDN Times dia punya pengalaman profesional di wowkeren.com, kemudian di Brilio juga. Lalu dia mencoba apply sebagai editor awalnya di IDN Times, kemudian tapi karena kita memang belum punya posisi di situ, aku tetap wawancara karena emang kelihatan ya dari tulisan dan passionnya dia punya ketertarikan tersendiri ya di dunia hiburan di media. Kemudian kita Agustus 2016, aku ingat sore-sore itu wawancara dia lewat Skype, berhubung emang baru kenal gitu kan. Dia orangnya pendiam banget, sama-sama, dan kita berdua sama-sama pendiam, jadi akhirnya emang harus kita korek juga sih Erina ini hobinya apa, kebiasaan dia menulis apa, terus pengetahuannya seperti apa. Dari obrolan sore itu kelihatan sih Erina orangnya berdedikasi banget sama kerjaannya, baik yang masih dia kerjain di Brilio waktu itu, dan punya plan apa yang mau dia lakukan kalau gabung di IDN Times. Terutama yang kalau bahas soal artis, soal dunia hiburan, dia passionate banget. Kemudian dia resmi gabung itu 29 Agustus 2016. Aku ingat banget dia datang ke kantor, terus aku langsung ajak ngobrol,
Erina ide hari ini apa gitu buat artikel hiburan hari ini apa gitu. Terus dia ngasih ide yang nggak aku bayangin sebelumnya ya. Dia kasih pitching ide kabar terkini Mawar Afi. Terus aku mikir, emang ada yang mau baca gitu, Erina, tahun 2016 soal lulusan Afi yang udah nggak tentu di mana karirnya. Tapi dia tahu banget, mungkin dia lebih tahu pembaca IDN Times lebih dulu daripada aku mengenal pembaca IDN Times. Dia yakin ini bakal banyak yang baca gitu. Mungkin dia sudah pernah dapat polanya di tempat sebelumnya. Jadi dia meyakinkan kita sama aku waktu itu sama Agustin editornya, ini patut kita tulis dan dia yakin banyak yang baca. Ternyata sore hari setelah kita lihat emang banyak yang baca dan besoknya juga menjadi salah satu artikel tertinggi saat itu pembacanya. Ya banyak banget sih kerja sama Erina juga. Aku mungkin bakal selalu ingat dia jadi orang yang paling cepat ngabarin soal K-pop, apalagi dia tahu grup kesukaanku SNSD, kalau ada kabar apapun dia DM WhatsApp. Walaupun aku juga sudah pindah ke Jogja, dia selalu ngabarin kalau misalnya ada artis Korea yang syuting di Jogja, dia lebih duluan tahu bahkan daripada orang yang di Jogja. Yang paling aku sesali mungkin aku nggak punya waktu cukup lama untuk mengenal dia lebih dalam juga ya. Bisa dibilang aku bahkan iri kali dengan teman-teman di Surabaya yang punya hubungan lebih personal juga sama Erina. Jadi kita bakal mengenang Erina, kita bakal merindukannya dengan momen yang kita punya masing-masing, dan semoga arwahnya diterima dan diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak, Mas Yogi. Ya. Baik, acara berikutnya yaitu takziah dan tauziah oleh Ustadz Syafiq. Pada Ustadz Syafiq, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya menyampaikan ikut berbelasungkawa atas meninggalnya anggota terbaik dari tim IDN Media, almarhumah Erina Wardoyo. Mudah-mudahan husnul khotimah dan diterima di Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua jasanya bisa dilanjutkan oleh teman-teman IDN Media. Langsung saja kita mulai untuk berdoanya. Monggo kita sejenak merendahkan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala kesalahan dan kekurangan almarhumah Erina Wardoyo diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Amin. Biniati doa, wassalamu qabul bijahi sayyidur rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wal malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin was sahabat wat tabi'in wal awliya wasyuhada wal yahin wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa jami'i ila arwahi min ahlina wa ila ruhati Erina Wardoyo syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج Amin. وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما Amin. الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم اللهم صل على نور وسر الأسرار الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء المصنفين والمفسرين والمحدثين ونخص خصوصا إلى روح عبد القادر الجيلاني وإلى روحة أرنا والحياة وجميع أهل القبور منا وإلى أرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها بر وبحرها ومن اجتمعناها هنا بسببه وإلى من حق علينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اجعل قبرها من رياض الجنان ولا تجعل قبرها من حفر من النيران اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة في الموت ورحمة عند الموت رحمتك من الراحمين اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار ya Allah hamba-hambamu ini yang lemah ya Allah bermunajat kepada Engkau ya Allah berilah kemudahan kelancaran dalam urusan kami di dunia dan sampai akhirat kelak ya Allah ya Tuhan kami adalah hamba-Mu yang lemah tanpa ada kuasa ya Allah jauhkanlah kami selamatkan kami dari wabah COVID-19 ini ya Allah sehingga dapat melanjutkan perjuangan di dalam kehidupan dunia ini menegakkan agama-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim berilah perlindungan kepada kami ya Allah ya Rahman ya Syafi ya Khafi ya Muqit birahmatika ya Ar-Rahimin Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Agenda berikutnya yaitu testimoni dari teman-teman, testimoni terhadap semasa hidup almarhumah Erina. Dan testimoni pertama akan dimulai dari CEO IDN Media, Winston Utomo. Kepada Winston saya persilakan. Thank you, Fitri. Ya, malam semuanya. Atas nama keluarga besar IDN Media, saya turut berduka cita atas meninggalnya sahabat kita semua, Erina. Di pagi ini saya dapat info, ya sama seperti kalian semua, pasti kita semua nggak percaya. Saya pun masih berusaha untuk memverifikasi beberapa kali dengan harapan bahwa ya tidak terjadi, ya kan, sakit atau apa. Dan Jumat lalu saya baru telepon dia, Jumat sore. Saya telepon, ngobrol biasa, ngobrol santai. Saya tanya, sehat Erina? Sambil bercanda, sehat, gini-gini. Kalau mungkin saya nggak akan bahas tentang pekerjaan ya, akan membahas tentang kemampuan menulis atau apa, itu semua
sudah nggak perlu dilakukan lagi. Tapi mungkin aku highlight sisi lain Erina dari kacamata saya sih. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Yogi juga sama Jali, Erina di IDN itu sudah 4,5 tahun lalu. Ya kan? Jadi 12 Agustus 2016 itu pertama kali saya ngobrol, saya kenal sama Erina. Saya masih ingat jam 12 siang. Saya ada jadwal interview, saya ngobrol sama Erina. Interviewnya nggak berlangsung dengan baik sebenarnya. Signal putus-putus, kita terputus beberapa kali. Setelah itu, seperti yang kalian tahu, Erina orangnya pendiam. Sampai ke bagian terakhir dari interview, saya bilang, Erina, kamu harus lebih menjelaskan, lebih ngomong gini-gini. Terus dia baru akhirnya lebih ngomong. Saya masih ingat waktu itu, saya mikir ada Yogi juga waktu itu, saya sempat ajak obrol. Intinya saya bingung gimana ya, Yok. Ini kalau dari hasil interview kurang yakin, tapi somehow deep inside myself, I know this is the right choice. I know her passion for journalism, kecintaan dia terhadap jurnalisme itu sangat-sangat tinggi. Ya udah, akhirnya kita decide untuk ngajak join. Tapi aku masih ingat ada satu pertanyaan yang aku tanya ke Erina. Erina, apa yang kita bisa bantu? Apa yang kamu perlukan ketika kamu nanti join? Ya ini jawaban yang menarik. Dari semua, dia cuma bilang kayak gini. Wins, aku cuma mau kepercayaan. Aku cuma mau kepercayaan, itu aja. Ketika kamu percayakan aku, ya aku bakal berkomitmen dan bertanggung jawab atas ini. Karena passionku, kecintaanku terhadap menulis itu sangat tinggi, dia bilang. Aku masih ingat dia bilang, aku cuma pengen tulisanku dibaca oleh banyak orang. Udah, aku cuma pengen semua orang bisa membaca apa yang ada di pikiranku, tulisanku. Jadi, karya Erina pasti akan kita kenang. Tapi lebih dari karya, menurutku satu hal yang menjadi aku sendiri belajar dari Erina adalah menjadi sosok yang apa adanya dan rendah hati. Dia nggak pernah sombong, dia selalu menjalani hidup dengan apa adanya, dalam bertutur kata, dalam komunikasi dengan satu sama lain. Even ketika dia achieve something, dia selalu ingin berbagi dengan satu sama lain. Kecintaan terhadap menulis, kan, integritas, semangat yang tinggi, jiwa positif, itu adalah beberapa hal dari sekian banyak hal yang akan kita terus ingat sih ketika kita mengenang Erina. Aku sangat yakin Erina pasti akan diterima di sisi Tuhan. Dia orang baik, orang sangat baik. Ya, kita mau keinginan apapun, ya kalau Tuhan sudah berkehendak, ya mau seperti apa. Ya. Jadi, saya yakin Erina pasti diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Saya cuma bisa bilang, terima kasih Erina atas segalanya. Terima kasih atas inspirasi, friendship yang sudah diberikan ke kita di IDN. One of the best decision of my life adalah one of the best decision in my life adalah taking that leap of faith
pada 12 Agustus 2016, taking that leap of faith supaya kita semua bisa mengenal Erina, aku pribadi bisa mengenal Erina, dan mimpi dia agar karyanya, tulisannya dibaca oleh jutaan orang, at least bisa terwujud. Jadi, thank you Erina atas segalanya. Selamat jalan. Baik, terima kasih banyak Wims atas testimoninya. Berikutnya aku boleh minta Kak Danti sebagai salah satu orang yang dekat juga dengan Erina. Silakan Kak. Ada suaranya? Halo? Bisa? Ya, ada Kak Danti. Oke. Terima kasih kesempatannya buat bicara tentang Erina. Saya sangat jadi hari ini adalah hari yang tidak ada di antara kita semua inginkan. Hingga saat ini saya masih terpukul dan saya tahu ada banyak sekali selain saya yang juga terpukul dengan kabar kepergian Erina. Erina adalah salah satu teman terdekat saya. Dia juga teman satu tim saya. Dia dulu awalnya, kalau teman-teman tahu, dulu anaknya agak pendiam dan tenggo. Cuman ketika kami bertemu tuh kayak klik aja gitu. Terus kita kayak duo yang ya sudah cukup dikenal bagaimana ramenya. So bagi saya tidak hanya kehilangan rekan kerja dan pimpinan, saya juga kehilangan sahabat baik. Ya, udah seperti saudara saya sendiri. Saya ingat banget, saya pernah liputan ke Tulungagung dan disambut dengan baik oleh keluarganya. She's means so much to me, more than just a colleague. Dia juga banyak membimbing saya, dia mendorong saya untuk jadi saya versi yang lebih bagus lagi, dan saya tahu dia nggak hanya melakukan ini untuk saya saja. Banyak sekali teman-teman kita semua yang juga merasakan kebaikan-kebaikan dari dia, inspirasi dan manfaat dari dia. Saya sangat takut kehilangan dia, tapi juga di sisi lain sadar bahwa Allah, Tuhan, punya keputusan itu pasti ada maknanya. Ini mungkin memang bentuk kasih sayang Tuhan kepada Erina Wardoyo. Saya sangat berterima kasih pada teman-teman yang menyempatkan hadir malam ini untuk mengirimkan doa kepada mendiang. Masih ada banyak, she's still young, masih ada sangat banyak hal yang ingin saya eksplorasi, ingin saya lakukan bersama dia, tapi sudah begini jalannya dan aku yakin dia dapat tempat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Mohon doanya selalu dan mohon maafkan kesalahannya selama ini. Erina, we will never forget you. Thank you for everything. Nanti sampai kita ketemu lagi ya. Makasih. Terima kasih banyak Kak Danti. Selanjutnya yang bisa mungkin ada Kak Indra nggak di sini sebagai salah satu partner almarhumah Erina semasa hidup. Ada Kak Indra? Sama kayak yang lainnya mungkin dengar kabar Erina nggak ada tuh pagi ini kayak yang beneran ya gitu, karena kami kemarin hari Minggu, hari Sabtu kami masih chattingan gitu. Hari Sabtu di hari Kamis masih bilang kan sakit, bilang ke Mbak Zahro. Terus saya tanya hari Jumat, kamu masuk nggak hari ini gitu? Oh nggak bisa gitu. Aku sakit. Aku mau cuti dulu. Oh ya udah. Terus hari Sabtu tak suruh istirahat aja biar
biar mungkin keadaannya jauh lebih baik. Hari Sabtu dia ngomong masih oke-oke aja, terus tadi kayak Winston cerita, hari Jumat kita saling chatting gitu karena kamu tadi dihubungin sama Winston nggak gitu, diundang ke nikahannya gitu. Terus sempat bilang kalau coba aja Winston nikahnya di Surabaya kayak gitu, pasti nanti kita datang bareng-bareng ke nikahnya Winston kayak gitu. Erina itu orang yang sangat-sangat baik buat saya dan buat teman-teman semua yang mungkin kenal dia. Erina itu jadi teman pertama saya di IDN karena kami sama-sama masuk barengan. Waktu itu saya pikir saya satu-satunya yang masuk IDN di tanggal 29 Agustus 2016. Tapi pas saya parkir motor di C2 di kantor Surabaya, terus ngeliat ini ada cewek kerudungan juga parkir motor. Ini kayaknya anak baru juga nih, dan ternyata beneran, dan ternyata kami satu kantor dulu sebelum di IDN. Dari situ kita jadi dekat gitu. Kita sering banyak ngobrol, banyak saling bertukar cerita, kayak ini guyonan saya sama dia. Kadang suka sok-sok tanya gitu, apa namanya, kami bisa bareng-bareng di IDN sampai berapa lama kayak gitu. Saya kadang ngomong sama dia, jangan resign dulu karena saya takut ditinggal dia karena nggak bisa ngurusin kanal Hype dengan baik gitu. Tapi pagi tadi dia apa namanya, ada kabar kalau dia udah nggak ada. Kayak kadang suka bertanya, nanti aku bisa apa enggak ya, apa namanya, melakukan banyak pekerjaan tanpa kamu, terus menghadapi banyak permasalahan kehidupan dewasa kalau nggak cerita-cerita sama kamu. Tapi kayaknya sama kayak orang-orang tadi bilang, Tuhan kayaknya lebih sayang sama kamu sekarang, kamu bahagia di sana, kami di dunia ini cuma bisa doakan kamu, Erina, semoga kamu diampunkan segala dosa-dosanya dan dapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Itu. Amin. Terima kasih banyak Pak Indra. Sebenarnya kita yakin banget ya kalau almarhumah Erina itu merupakan sosok yang sangat baik banget ke kita, sangat ceria, sangat membawa suasana banget ya. Dan kita yakin pasti almarhumah Erina bisa diterima di sisinya. Amin, amin. Untuk berikutnya, mungkin ada Kak Stella. Kak Stella hadir kah? Iya, hadir, Fit. Hai, masuk ya suaranya? Hai, masuk, Pak. Ya, sorry, nggak bisa nyalain video soalnya lagi berantakan, jadi suaranya aja nggak apa-apa ya. Jadi aku di IDN kan udah ini tahun keempatku, dan sama Erina itu udah berarti hitungannya 3 tahun, karena sebelumnya aku ikut Gustin. Kalau mungkin teman-teman tahu, aku bukan orang yang gampang nyaman gitu sama orang kan, jadi kayak susah gitu rasanya untuk terbuka sama orang lain. Tapi aku bisa terbuka gitu sama Erina. Aku bisa sharing semua hal, mulai dari kerjaan atau apapun yang aku rasain itu aku bisa share ke dia gitu. Satu hal yang aku suka banggakan Erina di depan anak-anak lain adalah
dia tuh nggak pernah telat gitu nanya ke aku kayak, Stel, SK udah turun nih, kamu ada keberatan atau enggak? Sesimpel itu. Dia selalu perhatiin semua apa yang aku lakukan, bahkan itu hal kecil sekalipun dia tuh tanya, aku tuh gimana gitu. Dan aku ngerasa di IDN Media, dia tuh orang yang sangat melindungi aku gitu. Jadi aku sorry, maaf teman-teman. Aku tuh nggak ngebayangin kalau aku nggak ada dia itu aku gimana gitu. Aku tadi pagi, aku terakhir chat sama dia itu hari Sabtu. Aku bilang hari Sabtu aku tanya soal artikel opini yang disuruh sama Uni, terus kita ada ngobrol sedikit di situ sama sekalian aku izin untuk cuti gitu. Aku punya 3 editor gitu kan. Aku punya Erina, aku punya Kak Indra, aku punya Mbak Saro. Tapi mungkin selama ini aku selalu datangnya itu ke Erina gitu. Nah, bukan berarti Kak Indra sama Mbak Saro nggak baik, nggak. Tapi aku senyaman itu sama Erina. Bahkan sampai aku sering kali bilang ke Noval gini, kayaknya aku nggak mengabdi ke IDN Media deh. Aku kayaknya mengabdi ke Erina. Aku bilang gitu. Karena setiap apa yang aku lakukan itu jujur, aku pengen dia bangga sama aku gitu. Karena aku ngelihat dia itu sangat benar dalam bekerja gitu. Jadi aku ngerasa, aku selalu bilang dalam hati, aku pengen bikin kamu tuh bangga sama aku. Makanya setiap kali dia minta aku ngelakuin sesuatu, aku tuh nggak akan pernah nolak. Walaupun sebenarnya aku kayak mungkin capek atau apa. Tapi karena aku pengen dia tahu kalau aku ya itu pokoknya aku kayak ya pokoknya aku ngerasa Erina itu sosok kakak dan sosok teman, sahabat, keluarga yang sabar ngadepin aku, yang selalu ada buat aku, even tanpa aku minta. Dia selalu tahu kapan dia harus datang ke aku. Dia tahu aku suka ngelakuin banyak hal dan dia nggak pernah ngelarang itu. Dia selalu bilang, kamu mau apa, aku akan support, dia bilang gitu. Dan itu yang bikin aku sangat-sangat nggak bisa ngebayangin kalau nggak ada dia kayak sekarang. Jadi kayak hari ini kayak saya jujur mungkin karena saya nggak bisa nggak gimana ya bingung. Jadi ya itulah pokoknya saya sangat bersyukur ada seorang Erina Wardoyo dalam hidup saya. Ya, kayak gitu sih, Fit. Soalnya, thank you, Fitri. Sama-sama, baik. Makasih, Kak Stella. Kita yakin banget pasti almarhumah Erina sangat bangga sama Kak Stella. Berikutnya, Kak Barus. Masih ada nggak ya, Kak Barus? Kak Barus ini sebagai salah satu orang yang pertama kali dikabarin terkait kabar. Kak Barus. Ada nggak? Oh ya, silakan Kak. Halo. Iya. Iya, masuk Kak. Apa kabar teman-teman? Thank you udah dikasih kesempatan buat join ini. Mungkin apa ya yang bikin aku juga maksudnya di sini gitu. Itu tuh kayak sayang aku sama Erina gitu loh.
kenapa bisa sayang itu gitu. Mungkin kompilasi dari yang tadi Kak Danti, Kak Indra, sama Kak Stella jelasin gitu ya. Erina tuh sesupport itu gitu. Bahkan sampai aku udah nggak di DN pun dia support itu. Dia tuh kayak, kalau dulu aku pernah wawancara pertama kali sama Winston bilang kenapa pengen di media, aku bilang karena di media itu kayak jendela bagi aku buat ngelihat banyak hal. Nah, Erina tuh kayak ibarat jendela utama aku gitu. Jendela utama aku yang buka banyak kesempatan buat aku tahu banyak hal kayak gitu. Dan Erina tuh, aku inget banget dulu aku nulis untuk ini kan travel. Terus habis gitu aku dipindahin ke Hype. Erina bilang, kamu bisa kok, kata dia gitu. Sampai potensi yang ada di aku aja aku nggak tahu, dia tahu gitu. Dan saat waktu itu aku mau pindah ke PR, support Erina tuh nggak habis-habis gitu. Sampai waktu aku pindah ke kantor yang ketiga nih yang sekarang, Erina nawarin aku nulis. Sebenarnya kalau ditanya ya sampai sekarang, baru ngapain freelance gitu. Aku bukan nyari uang gitu loh. Aku nggak mau hubungan aku sama Erina tuh lepas gitu. Dan aku tahu ini tuh cara aku buat maintain relationship aku sama Erina. Dan aku sampai sekarang di setiap kantor, walaupun aku udah pindah berkali-kali gitu, aku selalu bilang, aku tuh diajarin gini di IDN Times sama Erina. Banyak banget ilmu dari Erina yang sampai sekarang bermanfaat banget aku terapin di kerjaan aku sekarang. Jadi segitu powerfulnya setiap kata dari Erina, setiap tingkah laku Erina buat aku gitu. Dan aku mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman IDN Media yang selama ini udah udah nganggap Erina sebagai keluarga. Dan aku jujur pas tadi dapat kabar itu pertama kali, aku nggak tahu harus hubungin siapa. Yang pertama kali langsung kepikiran ya udah teman-teman IDN kayak gitu, Kak Danti. Itu sih, Fit. Thank you semuanya ya. Terima kasih Kak Barus. Berikutnya Kak Pinka, mungkin dia Kak Pinka ada. Halo semuanya, dengar nggak suaranya? Dengar Kak Peng. Oh ya, maaf ya nggak bisa nyalain video dulu. Jadi aku kenal Erina itu dari pertama aku masuk di IDN tahun 2017. Itu kita posisinya masih sama-sama penulis. Aku penulis di Live dan Erina penulis di Hype. Kita pernah ditugasin bareng untuk ke Malang untuk liputan konser, dan di sana aku sekamar sama Erina, kita cerita banyak hal juga, kita sharing. Kemudian di 2018 juga Erina diangkat jadi editor Hype, dan aku juga kebetulan diangkat untuk jadi editor Live. Karena kanal kita itu beririsan, jadi kita banyak banget sharing tentang kerjaan, tentang kira-kira angle apa sih yang menarik untuk masing-masing kanal kita, Hype dan Live. Selain itu juga, selain bahas kerjaan juga kita sering nongkrong bareng. Di kantor juga selalu bercanda bareng. Erina dan Danti udah terkenal banget di C3 lantai 2 kalau mereka itu selalu bisa jadi memecah suasana. Jadi kita pengen kerjanya cepet-cepet kelar biar bisa segera gabung bercanda bareng mereka. Dan tentu kabar pagi ini bener-bener bikin kita semua nggak percaya ya, bahkan sampai sekarang aku berharapnya ini tuh cuma
mimpi, nggak kejadian, dan besok Erina masih ada. Tapi memang Tuhan lebih sayang sama Erina. Semoga sekarang Erina udah tenang dan karya Erina emang bakal selalu kita kenang sih. Udah itu aja, Fit. Terima kasih. Terima kasih Kak Peng. Selanjutnya dari Mas Bayu. Masih adakah Mas Bayu? Halo, kedengaran Kak? Halo Mas Bayu. Maaf, nggak bisa hidupin video dulu. Ini suaranya kedengaran Kak? Dengar Mas Bayu. Oke. Kalau Erina itu teman satu tim pertama aku di waktu itu IDN Times untuk editorial kan masih di Surabaya aja ya. Terus dan saat itu penulis masih serabutan. Jadi semua penulis ya cover news, terus cover hype, semua campur-campur gitu. Tidak semua kanal bisa dipenuhi dalam satu hari, tergantung siapa bisa nulis apa. Dan semua berubah, mulai ada penentuan kanal itu sejak Erina masuk. Waktu itu dibagi editor punya kanal-kanalnya sendiri, akhirnya ada yang editor pegang hype, ada editor pegang live, dan aku dimasukkan satu tim. Pertama kali perkenalan itu aku satu tim sama dia, yang tim yang masih bertahan sampai sekarang, aku sama Erina di tim itu. Waktu itu ya karena pertama kali sistem kanal itu juga Winston, aku ingat banget memberlakukan karena performa Erina itu luar biasa. Selama ini sebelum Erina masuk, penulis-penulis itu selalu performanya salip-salipan. Tapi setelah Erina masuk, dia benar-benar nggak terkalahkan, udah jauh gapnya terlalu jauh, performanya dia luar biasa. Dan sampai Winston bikin sayembara, siapa yang bisa nyelip Erina bakal dikasih 500.000. Jujur aku nggak tertarik dengan itu. Aku sebagai teman satu tim, aku pengen banget dapat banyak ilmu dari dia. Gimana caranya bisa dapat segitu gitu. Waktu itu dia di entertainment, aku lebih ke fun fact. Pengen tahu apa aja poin-poin yang harus aku perhatikan gitu. Dan surprisingly dia sangat nggak pelit ilmu, semuanya dijabarkan. Aku diajarin cara-caranya untuk bikin judul yang menarik buat netizen Indo. Aku diajarin buat bener-bener nggak pelit ilmu, semuanya diajarin. Dan dari situ aku juga walaupun memang tidak akan terkejar juga gitu, Erina itu udah insting dan sensasinya luar biasa. Ya aku dapat banyak dan aku bisa perform better gitu dengan diajarin dia. Dan waktu itu juga seperti awal-awal disampaikan Danti, dia selalu tenggo, mungkin nggak bisa terlalu dekat secara profesional aja, sharing gitu ya. Tapi semenjak datang Danti itu ya mungkin anak-anak di yang satu lantai tahu, Danti membuka kedok Erina untuk lebih bergaul dan terbuka sama yang lainnya ya gitu. Jadi dari situ Erina benar-benar menunjukkan bahwa dia percaya sama kita semua. Di situ dia membuka diri apa adanya, dia bisa nerima kita, dan dari situ ya aku seperti yang lainnya merasa bersyukur bisa berada dalam lingkaran rangkulan Erina yang dia percaya untuk bisa menunjukkan jati dirinya itu gitu, yang dia bisa keluar apa adanya. Salah satu dari kita semua gitu. Dan surprisingly juga dengan kebiasaan dia, karakteristik dia yang sangat-sangat centil, manja, senang-senang, dia
di balik itu bijaksana luar biasa. Mungkin kita nggak dekat secara ngobrol, dan sejak kita sama-sama editor mungkin dengan kesibukan masing-masing udah jarang jalan bareng. Cuman kalau di chat dia sangat-sangat bijaksana di dalam masa-masa up and downs. Mau itu soal kerjaan, saya overwhelmed dengan kerjaan, banyak zaman kerjaan numpuk gitu, ada tanggung jawab duniawi, ada tanggung jawab IDN Times, ada tanggung jawab PMAM. Dia ngasih masukan banyak banget, ngasih semangat banyak banget, panjang-panjang, dan termasuk waktu berjuang keluarga COVID, dia sangat-sangat menyemangati setiap hari, ngasih, diingatkan sholawat, diingatkan ya aku gimana ya? Gimana? Ya kita memang nggak banyak ngobrol gitu, tapi chat itu setelah dia benar-benar terbuka, kita banyak sharing. Dia sering sharing, mention dia selalu menghibur, dia selalu mention di medsos, dia selalu sharing konten receh bareng, curhat-curhatan. Ya mungkin dia lebih mengalir karena dia lebih enjoy menulis ya. Kata-katanya bagus banget di tulisan. Sharing-sharingnya tuh panjang banget dan sangat nyentuh. Dan selalu bisa mencairkan suasana gitu loh. Oh iya, ya aku bersyukur sih bisa kenal dia, bersyukur. Aku juga jujur ketika interaksi sama Erina, aku seperti melepas cangkangku. Mungkin teman-teman juga tahu kalau aku itu socially awkward. Mungkin perasaannya sama kayak Stella ya. Aku nggak ke semua orang aku bisa percaya, terbuka, dan menunjukkan sikapku apa adanya, yang cenderung serius, cenderung pembawaannya serius atau cenderung, tapi ke Erina tuh bisa lepas gitu loh. Bisa, aku aku luruhkan cangkangku gitu. Aku bisa terbuka apa adanya, aku bisa akan kehilangan banget gitu. Terutama besok bakal rapat editorial, itu akan kerasa banget dia yang biasa mencairkan suasana, yang biasanya teman-teman tahu aku ngomongnya serius banget gitu, mungkin agak berkesan ngomel atau apa, dia tuh yang bisa mencairkan suasana. Aku juga khawatir ini ya, biasanya dia yang bisa mengimbangi itu. Aku yang membawa kembali suasana jadi menyenangkan gitu. Di mana ada Erina itu suasananya selalu menyenangkan, dan ya Allah sayang sama Erina. Aku mungkin tidak dalam konteks seberapa dekat dengan dia, tapi seberapa baik dia ke teman-teman, seberapa baik dia ke aku, dan aku yakin semua punya momentumnya dan punya perasaannya, punya personal touch-nya sendiri masing-masing sama Erina. Itu sih ya, semoga Erina diterima di tempat terbaik di sisinya itu. Terima kasih, Fitri. Amin. Terima kasih banyak, Mas. Baik. Selanjutnya, atau mungkin ada lagi teman-teman yang mau memberikan siapa yang mau ngomong, boleh yang di luar IDN Times juga loh. Mungkin Diba masih ada. Diba, silakan Diba. Yang juga kenal sejak awal, mungkin ada Awal, Theo. Silakan. Nanti saya belakangan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mungkin kalau dibandingin sama teman-teman yang lain, aku nggak intens ya, maksudnya komunikasi sama
Erina tuh ya ketemunya ketika lagi di Surabaya atau misalnya kita sesekali ngobrol terkait. Halo, suaraku putus-putus nggak ya? Enggak, lancar. Oke. Terkait kantor, terus terkait ngobrol-ngobrol kehidupan pribadi, nggak pernah terlalu mendalam juga gitu. Cuman yang berkesan dari almarhumah adalah sosoknya yang malu-malu tapi sebenarnya ceria gitu yang aku tangkap ya. Terus dan caring banget sama timnya. Beberapa kali dia juga pernah cerita tentang timnya, terus tentang performance. Dan aku ngelihat bahwa dia sosok yang banyak disenangi sama teman-teman, terutama teman-teman di Surabaya juga. Jadi aku yakin pasti teman-teman juga sangat merasa kehilangan. Tapi aku di satu sisi lain juga senang gitu ya, karena tadi mendengar banyak kisah yang sangat menginspirasi bahwa Erina adalah sosok yang memberikan banyak pelajaran dan ternyata ilmu yang dia sharing itu membekas dan bermanfaat untuk banyak orang. Tadi mungkin seperti kata Bapak Ustadz bahwa salah satu amal yang nggak akan terputus ketika kita nanti meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi aku cukup yakin insya Allah almarhumah meninggal di dalam kondisi yang baik dan sudah banyak meninggalkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sih. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman tetap kuat dan apa yang baik dari almarhumah bisa kita lanjutkan dan bermanfaat juga untuk banyak orang di kemudian hari. Itu sih. Paling itu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo. Mungkin 2 tahun di Surabaya bareng sama Yami dan ngerasain kantor sama Erina bikin aku ngerasa cukup dekat sama Erina, sering jajan bareng, ketemu di depan, jajan pentol, kalau enggak jajan ke ibu atau ketemu di Papaya di market depan kantor di Surabaya. Terus kalau misalnya makanan Yami lagi banyak, kita pasti selalu bawa makanan ke lantai 2, ke lantainya teman-teman IDN Primes. Terus Mama Ji selalu bilang makanannya yang dibuat teman-teman Yami, Gilang atau aku atau teman-teman chef yang lain di Surabaya juga selalu bilang makanannya enak. Jadi Mama Ji selalu jadi teman nongkrong, teman makan. Edgar juga bareng sama Indra, sama Kak Jali. Teman-teman Yami di Jakarta juga tadi sangat kaget dan langsung nyari kebenaran informasinya. Semoga Mama Ji atau Erina pergi dengan tenang dan diterima di sisinya. Selamat jalan Kak Erina. Terima kasih, Tri. Silakan dilanjut. Terima kasih Kak Nunu. Juga tadi Kak Jali ada yang mau disampaikan nggak tadi? Halo, ya. Aku pengen, karena aku keingetan sesuatu sih tadi, jadi aku pengen menyampaikan beberapa hal. Jadi aku juga nggak pengen nginget yang bikin sedih-sedih. Intinya sih aku pengen bilang bahwa aku tuh beruntung banget. Terima kasih Winston dan IDN Media yang udah bisa menerima Erina sehingga aku bisa jadi teman kerja Erina. Intinya Erina itu sangat, walaupun dia kelihatannya sangat cuek ya, terus kayak seenaknya sendiri gitu kalau kita ngelihatnya, dia kadang
datang kantor tuh bisa siang banget, tapi kalau nanyain soal kerjaan nggak ada yang diragukan. Dia datang siang tapi dia punya kekuatan yang luar biasa gitu. Pasti selesai semua pekerjaan dia dengan baik gitu. Nah, 1 minggu kurang lebih setelah performance review, Erina nggak seperti biasanya sih. Dia itu cukup agak menggesa-gesa aku untuk ngajak one on one, nggak seperti biasanya. Intinya dalam one on one itu Erina benar-benar memastikan bahwa dia biasanya sebut aku bos ya gitu. Bos Jali, bisa one on one nggak? Padahal hari itu hari Sabtu. Aku sempetin. Intinya dia cuman mau make sure gimana tim aku ini gitu. Dia mau nanya gimana nanti Stella juga ada rencana seperti ini. Minta tolong dong untuk bantu sampaiin ke Uni. Aku pengen timku seperti ini gitu. Jadi intinya aku pengen teman-teman Hive tahu bahwa Erina itu sepeduli itu guys sama kalian, dan dia nggak pernah berhenti mikirin kalian semua. Kalau Stella bilang pengen bikin Erina bangga, aku yakin Erina bangga banget sama kamu. Dan Erina memang udah pergi sih. Erina memang salah satu fondasi IDN Times ya. Tapi begitu, meskipun Erina udah nggak ada, aku yakin ilmu dia sangat bermanfaat dan dia meninggalkan banyak legacy di IDN Times dan IDN Media. Dan itu bisa jadi teladan kita semua. Insya Allah Erina bahagia di surga. Amin. Terima kasih teman-teman. Amin, amin. Amin. Baik, Bunda silakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada semuanya, Winston, William, teman-teman semuanya IDN Media yang sudah menyempatkan untuk hadir dan mendoakan sahabat kita almarhumah Erina Wardoyo. Kita sudah mendengar tadi bagaimana pengalaman dari teman-teman yang berinteraksi secara dekat. Buat saya, Erina itu saya ingat ketemu pertama kali one on one sama Erina itu tanggal 21 Desember 2017. Saya ke Surabaya pertama kali 20 Desember sore, kita bikin town hall di C2. Lalu di tanggal 21-nya itu praktis saya melakukan one on one yang pertama dengan Tania, karena Tania waktu itu dianggap sebagai kepala suku lah kalau di IDN editorial. Ernia belum menjadi koordinator, jadi Tania adalah yang pertama seperti saran dari Winston. Tapi orang yang kemudian secara meminta saya khusus untuk one on one itu adalah Erina. Kita duduk berdua di sofa di pojok C2 dan itu yang kemudian saya tulis. Sejak itu dia menjadi editor di IDN Times yang paling sering meminta one on one ke saya. Baik kalau setiap saya ke Surabaya, yang lainnya belum tentu one on one dan kadang saya juga merasa belum perlu, kadang saya random kalau one on one-nya. Tapi Erina selalu minta one on one. Dan ketika sudah pandemi lewat telepon juga, lewat WhatsApp. Kemudian biasanya karena kalau problemnya agak rumit, jadi bilang ngobrol aja lewat telepon ya capek nih ngetik, saya bilang gitu. Nah benar, jadi dari awal one on one pertama itu tanggal 21 Desember itu, saya ingat dia cerita bahwa dia pernah di hari akhir pekan, jadi hari liburnya, pergi ke Jakarta untuk nonton konser, pakai uang pribadi, kemudian hasil liputannya dimuat di IDN Times, di Hive. Sebegitu dari situ langsung saya ngelihat
bahwa kecintaannya itu dan dedikasi serta loyalitasnya untuk mengembangkan rubrik Hype itu luar biasa. Saya tidak yakin dalam kehidupan saya sebagai seorang jurnalis dan juga memimpin, mungkin nggak lebih 5 orang lah saya temui 30 tahun yang seperti itu. Dan orang yang seperti itu di IDN Times itu adalah Erina. Jadi dia tidak tadi semuanya sudah bilang dia extra mile, doing more, kelihatannya santai, tapi pada saat dia satu-satunya editor Hype, dia pernah mengedit, publish 450 tulisan dalam 1 bulan. Jauh dibandingkan dengan yang lain. Saya nggak tahu gimana caranya dia untuk melakukan itu. Nggak pernah meminta dia secara khusus juga, tapi dia lakukan itu. Jadi kecintaan dia, saya selalu berpikir dia sangat-sangat mencintai apa yang dia kerjakan. Dan yang kedua, setiap one-on-one isinya itu adalah benar tadi yang disampaikan oleh teman-teman adalah bagaimana dengan timnya. Bagaimana dengan timnya? Waktu pertama aku ingat yang diobrolin Barus. Waktu tanggal 21 Desember yang diobrolin adalah Barus dan kemudian hasilnya adalah Barus kemudian pindah. Salah satu hasilnya Barus pindah ke Jakarta supaya lebih banyak konser yang bisa diliput, ya. Dan banyak lagi terakhir dan bahkan sampai terakhir kontak kami. Dia ngomongin soal Danti dan Stella, ya. Stella sudah lulus, kapan bisa pindah ke Jakarta? Saya bilang saya akan bicarakan dan sebetulnya udah dibicarakan dengan Winston juga, ya. Kita menunggu COVID di Jakarta agak reda dikit lah, ya. Supaya karena Stella ini kan suka dengan liput, ya, ingin meliput ke lapangan dan itu sebabnya Jakarta menjadi tempat di mana kesempatan itu lebih besar, ya. Tapi sekarang kita semuanya lagi nggak liputan ke lapangan kecuali kalau ada lagi breaking news. Jadi yang bisa saya katakan adalah dia hampir setiap bulan one-on-one dengan saya dan dia tidak pernah membicarakan tentang dirinya. Dia selalu membicarakan tentang timnya. Dan dia selalu tahu apa yang ingin dia kembangkan dengan rubrik Hype, termasuk rencana kanal Korea. Yang sayang sekali nanti pada saat diluncurkan, dia sebagai mastermind-nya, orang yang very passionate, dan bahkan sudah menyiapkan dengan teman-teman di Hype bagaimana nanti peluncuran dan segala macam, sudah tidak ada. Tapi saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Usa dan teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu punya rencana yang terbaik buat umatnya. Ini yang terbaik, kita nggak pernah tahu. Erina setiap kali one-on-one saya tanya, gimana sehatnya? Dia nggak pernah ngeluh, ya. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah bilang bahwa dia sakit atau apapun. Dia cerita macam-macam, termasuk kuliner Tulung Agung, segala macam, termasuk cerita soal adiknya, bapak ibunya, keinginan orang tuanya yang masih sampai kira-kira 2 bulan yang lalu ingin Erina jadi PNS, ya. Jadi PNS, itu masih diceritain juga ke saya. Tapi dia nggak pernah cerita bahwa dia merasa nggak enak apa segala macam. Jadi saya betul-betul kaget. Saya betul-betul kaget, lemes, dan saya sama seperti Winston, saya berharap, karena Ernia juga, tapi aku cek lagi ya, Mbak Uni, katanya. Jadi saya di antara checking dari jam 9 sampai jam 10 itu saya berharap keajaiban. Ya, berharap keajaiban, tapi lagi-lagi Tuhan memang sudah punya rencana dan insya Allah ini yang terbaik. Erina masih muda, cepat dia meninggalkan kita
Dan itu sama seperti mungkin jalannya adalah dia tidak ingin merepotkan orang, seperti selama ini dia cenderung untuk berbuat ketimbang merepotkan orang, justru membantu orang, memberikan inspirasi, mengajari, memberikan ilmu dan segala macam. Saya paham bahwa kehilangan ini akan sangat besar. Ya, saya setuju bahwa Erina itu adalah the rock, tonggak dari IDN Times. Ya. Tapi Erina juga punya cita-cita dan itu dia bilang waktu dia ngejar-ngejar saya soal kanal Korea, dia mengatakan saya ingin Hype itu menjadi kanal Hype terbaik di antara semua media yang lain. Dan saya berharap mudah-mudahan kita semua yang ditinggalkan ini bersama-sama bisa saling mensupport untuk mewujudkan cita-cita Erina. Sehingga dia bisa melihat kita dengan bangga seperti Stella tadi juga ingin selalu agar Erina bangga dengan apa yang dikerjakannya. Ini bukan hal yang mudah, ya, tetapi kecintaan Erina kepada IDN Times, kepada rubrik Hype, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi dan semangat buat kita untuk bersama-sama melanjutkan apa yang sudah dia lakukan dengan sepenuh hati, ya, sepenuh jiwa, sepenuh hati. Sekali lagi terima kasih dan kita malam ini bersama-sama mendoakan semoga Erina diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan jalannya di kubur dan menuju surga dan selalu bersama dengan kita di hati. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Bunda Uni atas testimoninya. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari testimoni-testimoni yang sudah disampaikan, bahwa memang sosok almarhumah itu adalah sesuatu yang luar biasa, sosok yang tulus, passionate, dan banyak sekali yang bisa kita pelajari dari almarhumah. Semoga doa-doa yang telah kita sampaikan malam hari ini bisa membantu almarhumah, bisa melapangkan kuburnya, menerangkan jalannya, dan semoga juga memberikan keberkahan bagi kita. Untuk keluarga dan juga teman-teman yang ditinggalkan, semoga tabah selalu. Dan juga ini besok akan ada acara takziah malam kedua. Jadi teman-teman yang mau ikut dipersilakan. Pukulnya sama seperti hari ini, pukul 8 malam. Akhir kata dari saya, Fitri, dan mohon maaf apabila ada kendala-kendala teknis pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan pertama puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan rahmat dan barokahnya lah kita masih diberikan kesehatan hingga malam ini, hingga kita bisa berkumpul untuk memanjatkan doa kepada almarhum Erina. Dari kematian almarhum kita bisa belajar bahwasanya perkara kesehatan dan perkara umur adalah hal yang tidak bisa kita pungkiri ya. Kapanpun bisa datang tiba-tiba. Kalau kata Mas Faiz dalam obituarinya, kematian cuma perkara pengantrian saja. Tidak ada salib penyalip dalam urusan kematian. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang atas bimbingannya alhamdulillah kita telah tiba di zaman yang Islamiyah saat ini.
sudah hadir di tengah kita Ustadz Fadil yang nantinya akan membimbing Yasin sekaligus tahlil. Semoga malam hari ini doa yang kita panjatkan bisa menghantarkan almarhum Erina untuk menghadap di tempat yang lebih baik oleh Maha Kuasa, dan bagi kita yang mendoakan semoga ini menjadi wasilah agar kita juga dipersiapkan tempat yang lebih baik di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-waqt wal makan iya, falyatafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Langsung saja pada malam hari ini kita kirimkan bacaan surah Yasin, tahlil yang kita hadiahkan untuk almarhumah Erina Wardoyo binti Taryono Rek Suwardoyo, ya, yang kita doakan, kita berikan doa agar Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah ampuni segala kesalahannya, Allah hapuskan segala kekhilafannya, dan segala amal ibadahnya diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sama-sama kita buka doa ini dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah dengan niatan yang tadi kita sudah niatkan. Mudah-mudahan doa kita pada malam hari ini diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala bentuk pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya dituntut untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja kita berada. Semoga Allah selalu memberikan kita sehat, afiat, panjang umur, serta segala apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan pertolongannya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang hadir pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita telah sama-sama yaitu mengikuti rangkaian acara dalam rangka mendoakan atas kepulangan ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu saudari kita, saudari Erina Wardoyo, yang kita doakan semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita yaitu mengirimkan doa, membaca Yasin dan tahlil untuk kepergian almarhumah Erina Wardoyo, yang dimana setidaknya ada 3 pelajaran yang kita ambil pada malam hari ini untuk mengirimkan doa kepada saudari kita. Yang pertama adalah, pelajaran yang pertama adalah tudzakirukumul akhirah. Seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah, yaitu mengingatkan kita akan adanya negeri akhirat yang mengingatkan di dunia. Sungguh di dunia ini merupakan tempat untuk kita mencari pahala, untuk mencari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya
kita sebagai makhluk akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW telah berpesan kepada kita semua bahwa akan adanya negeri akhirat, dan juga dengan kita melihat tetangga kita, melihat saudara kita, melihat teman-teman kita yang sudah pulang ke rahmat Allah, mereka tidak akan pernah kembali ke alam dunia ini, akan tetapi semuanya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita diminta oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengingat akan yang namanya dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua adalah mal amalu fid dunya. Apa amal yang sudah kita lakukan di alam dunia? Sudah pantaskah kita? Sudah sampai mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat kesenangan di hari kiamat nanti? Sudah sampai mana kita melakukan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Amalan-amalan apa saja yang akan kita bawa, yang nantinya akan kita persiapkan ketika kita dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, keadaan kita di dunia ini, apapun kita, profesi apapun kita, tak lepas untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajaran yang kita ambil adalah az-zikru ilallah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita berkumpul, kita bertatap muka lewat Zoom, ya, kita bertatap muka lewat Zoom, ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Yasin, membaca rangkaian tahlil, yang dimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innallaha la yusibu dzakiran, sesungguhnya Allah tidak akan memberi musibah selagi ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan munajat kita, merupakan usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW berkata, man qala la ilaha illallah, man awwalu kalamihi la ilaha illallah, wa man akhira kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Yang artinya, barang siapa yang awal perkataannya la ilaha illallah dan akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka orang tersebut termasuk dalam golongan atau umat yang dapat pahalanya Allah dan juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak ada zikir yang sia-sia. Kita zikir pada malam hari ini tercatat oleh malaikatur rahmah, malaikat pembawa rahmat, sehingga kita berzikir dalam rangka kita beribadah dan juga mendoakan saudari kita yang telah meninggal dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fadil atas kesempatannya yang telah memimpin pengajian kita malam ini. Tafadhol Ustadz Fadil kalau ingin meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Terima kasih. Oh ya, tadi lupa diingatkan kalau malam ini juga kita mendoakan juga, kita turut berduka juga kepada anak dari Mas Bandot, editor Jawa Tengah, yang juga dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Sebelum kita mendengar testimoni dari teman-teman sekalian, saya ingin bertanya, mungkin dari Kak Jali atau Kak Danti, adakah kabar terbaru tentang almarhum gimana, atau mungkin kegiatan di rumah bagaimana, sudah tadi semayamkan, atau kemarin kan belum ada informasi terbaru mengenai penyakitnya apa? Kalau ada bisa mungkin di-share ke teman-teman sekalian. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya suaranya agak berisik soalnya tetangga lagi ada kondangan nikahan, jadi tapi aku sedikit mau sharing. Tadi ada berita sedikit. Tadi pagi saya sama beberapa teman IDN Times, ada Febri, Dewi, juga Stella, sama dari Pak Awal, kita
takziah ya ke rumah almarhum Erina Wardoyo, dan alhamdulillah bisa bertemu dengan ayahanda Erina Wardoyo, Bapak Taryono. Jadi beliau menceritakan sih bagaimana kronologisnya teman kita itu meninggalkan kita semua. Jadi sebenarnya Erina Wardoyo itu memang mengeluhkan adanya sesak nafas sebelumnya, namun nggak berat ya, gejalanya itu sesak nafasnya itu nggak berat dan nggak yang terlalu menyiksa gitu. Ya sesak nafas biasa gitu. Sampai hari Minggu malam pun sebenarnya sesak nafas yang ringan gitu. Dengan masih sempat berkumpul dengan keluarga, makan malam bareng sama adik, sama ibu gitu. Tapi sampai hari Senin pagi, nah biasanya Erina itu kegiatannya pagi-pagi udah siap, maksudnya udah mandi, udah siap sarapan gitu. Sebelum jam 7 tuh semuanya udah siap. Nah hari Senin pagi itu kok beda, kok belum ada aktivitas dari Erina. Lalu adik-adiknya mencoba untuk membangunkan, tapi ternyata udah keadaannya Erina udah tidak sadar gitu. Dibangunkan tapi tidak bangun. Lalu kebetulan punya tetangga yang memang dokter, diminta tolong untuk mengecek keadaannya Erina, tapi ketika dicek oleh tetangga yang dokter itu ternyata keadaannya Erina sudah meninggal dunia. Jadi memang Erina menurut Bapak Taryono sendiri, keluarga memang tidak tahu tepatnya kapan Erina meninggal dunia, dan memang keadaannya meninggal dunia saat tidur kemungkinan, dan tidak sempat dibawa ke rumah sakit, memang sudah meninggal dunia di rumah. Dan sekitar pukul 2 siangnya Erina dimakamkan di pemakaman umum di dekat rumah, di perumahan Purimas Blok F. Itu ya, di dekat rumah sekitar 300 meter. Jadi memang kalau dari keluarganya Erina sendiri tidak ada informasi yang lebih detail sih, karena memang tidak ada pemeriksaan medis ya tentang apa penyebab sesak nafasnya Erina atau bagaimana gitu. Jadi memang kalau dari Bapak Taryono sendiri mengungkapkan bahwa Erina ini memang sepertinya tidak mau merepotkan ya. Dia pun meninggalkan keluarga, meninggalkan kita semua dalam keadaan diam. Dan sebenarnya itu juga meskipun tidak merepotkan, tapi itu yang cukup membuat terpukul keluarganya, karena tidak tahu kapan Erina perginya dan tidak ada tanda-tanda firasat apapun juga. Tiba-tiba Erina meninggalkan kita semua. Itu sih kabar tadi dari hasil dari saya takziah tadi di rumah Erina. Ya, terima kasih Ernia atau Kak Jali atas informasinya. Jadi pada bulan Ramadan lalu saya kira menulis satu artikel long form artikel panjang tentang pandemik. Dalam salah satu kitab dikatakan bahwasanya orang-orang yang meninggal baik karena satu penyakit pandemik atau orang yang meninggal karena di tengah-tengah pandemik, walaupun tidak terkena penyakit pandemik, maka kedua jenis orang itu, insya Allah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Erina yang hari ini meninggal di tengah kondisi pandemik, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk testimoni atau mungkin bagaimana kita mengenang kebaikan almarhum ya, karena ini semoga bisa menjadi salah satu kesaksian kita yang masih hidup dan yang juga didengar oleh malaikat dan para malaikat dan Allah. Semoga ini bisa menjadi salah satu cara yang memudahkan jalan beliau nanti, jalan almarhum ke surganya Allah. Kepada Mbak Umi Kalsum mungkin bisa memberikan 1-2 testimoninya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini menyempatkan diri takziah ke rumah
almarhumah Erina, sahabat kita. Saya sendiri sebetulnya baru sekali ketemu Erina tatap muka langsung di Surabaya Maret, hampir setahun lalu ya. Awalnya memang kayaknya anaknya pendiam gitu, terus kita one on one, tapi setelah one on one gitu justru keluar aslinya Erina ya, terus kita sempat ketawa-tawa juga gitu kan. Baru tahu ternyata Erina tidak sependiam itu gitu, dan orangnya cukup asik sih menurutku. Terus selama ini sebelum ketemu muka memang lebih sering via telepon ya, jadi nggak tahu kayak sebetulnya Erina seperti apa gitu, tapi setelah ketemu Erina akhirnya tahu Erina orangnya seperti ini gitu. Beberapa kali kita juga telepon-teleponan, terus sempat Erina kan memang jago banget nulis-nulis drakor ya, dan dia menguasai banget gitu loh. Karena waktu itu saya newcomer di drakor-drakoran, kita ngobrol-ngobrol tuh sama Erina gitu. Dan terus terang setiap meeting di setiap Selasa itu suaranya Erina tuh emang ngangenin banget ya. Dan ketahuan sekali kalau misalkan Erina muncul tuh teman-teman tuh heboh gitu. Jadi memang Erina tuh menularkan keceriaan buat teman-teman semua gitu loh. Dan dia insya Allah husnul khotimah, orangnya baik. Semoga Allah menempatkannya di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Umi atas kesaksiannya mengenai almarhum. Saya juga ingat ketika ini mungkin nggak terkait langsung dengan Erina ya, tapi ketika waktu itu saya wawancara masuk IDN Times, Winston bertanya kepada saya, kenapa kamu ingin menjadi seorang jurnalis? Di situ saya ingat saya mengatakan, saya terlahir dari keluarga seorang guru, bapak saya dosen, ibu saya guru, Pak Le dan Pak D saya guru semua. Kenapa banyak orang menjadi guru pada saat itu? Karena keluarga saya yakin semakin banyak orang yang dididik atau diberikan ilmu dari kita, maka semakin banyak pula pahala-pahala buat kita. Pada saat itu saya berpikir, saya pengen punya banyak murid, tapi saya nggak pengen menunggu waktu 40 tahun atau 50 tahun untuk memiliki ribuan murid, atau mungkin cuma ratusan murid. Sehingga saya berpikir, oh mungkin jurnalis ini jalan tengahnya gitu loh. Jurnalis atau wartawan ini ada jalan tengah untuk menjadi seorang guru. Karena kita jurnalis, kita meliput, kita menulis, kita memberitakan adalah kita layaknya seorang guru. Pembaca-pembaca itu adalah seorang murid-muridnya menerima informasi. Dan IDN Times ini medianya adalah kelasnya yang mempertemukan antara murid dengan para guru-gurunya. Jadi bisa saya katakan, apalagi dengan kesaksian teman-teman, kemampuan almarhum Erina yang sangat hebat dalam menulis, membuat orang-orang senang membacanya, memberikan informasi yang informatif, itu adalah salah satu pahalanya. Jadi bisa dikatakan kalau kemarin adalah 3 amal yang nggak terputus, itu salah satunya adalah amal jariah. Semoga setiap tulisan-tulisan almarhum Erina di IDN ini yang masih bisa diakses, bahkan mungkin nanti hingga hari kiamat, hingga nanti IDN di take down sekalipun, atau sudah nggak ada sekalipun, nauzubillah, masih bisa mendapatkan pahala dari setiap tulisan-tulisannya. Jadi nanti semoga saja tulisan-tulisan tentang mungkin drakor atau semacam informasi yang pernah diberikan oleh Kak Erina masih terus ada di IDN sebagai sarana atau sebagai cara kita sebagai teman-temannya menjaga supaya pahala dia nggak terputus gitu. Nah, ada lagi yang ingin teman-teman sampaikan untuk menambah testimoni dan untuk mengenang almarhum? Atau kalau sudah nggak ada, bisa langsung kita tutup saja ya. Ya nih, kalau Danti dari mungkin perwakilan dari Audience Development. Di sini ada nggak perwakilan dari Audience Development yang bisa berbagi pengalaman dengan... Ada dari aku. Oh iya, Novita silakan. Iya, sorry. Sebenarnya sejak kemarin tuh kayak udah lost for words gitu. Kaget banget sampai semalam kebawa mimpi gitu. Shock. Waktu Erina pertama kali join IDN tuh aku ikut interview Erina. Aku nggak ingat, aku mungkin waktu itu cross function interview ya. Dan dari pertama tuh aku udah ya nggak tahu, aku merasa dia bisa open sama aku. Dia cerita dia pengen bikin apa, pengen gedein konten entertainment di IDN tuh kayak apa gitu. Jadi di situ aku yakin ini Erina akan menjadi tim yang sangat valuable buat IDN gitu.
dan memang betul gitu, kayak kemarin mungkin Winston cerita dia minta dikasih kepercayaan seiring dengan waktu gitu ya. Waktu aku bikin analisa kompetitor, ternyata kaget banget ya, kanal Hype yang dipegang sama Erina waktu itu bisa dipegang Erina sendirian, bisa menyamai kapanlagi.com gitu, dan itu dengan kondisi kita juga udah sangat selektif memfilter konten ya, kita avoid menghindari banget ngebully selebriti entertainment gitu sih. Jadi itu menurut aku hebat banget sih, dan kayak kalau dulu mungkin aku masih sering ya ngasih rekomendasi topik apa yang lagi ngetren, yang lagi populer gitu. Sejak adanya Erina itu kayak udah jarang gitu loh. Maksudnya aku tahu teman-teman editorial berada di tangan yang tepat gitu loh. Udah sangat update banget, sangat canggih banget gitu. Dan terlepas dari itu ya, aku waktu belakangan ini kan sibuk ngurusin yang app, itu juga Erina juga meskipun tidak langsung berhubungan dengan aku, tapi aku tahu tim yang aku assign untuk jalanin campaign itu banyak banget dibantu sama Erina sih, mulai dari bikin kuis dan sebagainya. Itu ya menurut aku semua kegiatan kita nggak akan jalan kalau nggak ada peran sertanya Erina juga sih. Jadi aku, ya itu sih, aku yakin dia menebarkan banyak pahala baik dan udah di tempat yang lebih baik sih. Itu aja. Thank you, Van. Ya, makasih Cak Novita. Dari teman-teman di Jakarta mungkin ya, selain Mbak Umi, ada yang bisa memberikan testimoni. Memang persinggungannya mungkin sedikit, tapi di tengah kesedikitan itulah kita bisa benar-benar menangkap bagaimana sosok almarhum Erina yang sempat juga diceritakan oleh teman-teman sebelumnya. Dari teman-teman di Jakarta, mungkin Mbak Dwi Fantia bisa memberikan sedikit testimoninya. Iya, makasih Fani. Aku sebenarnya mungkin kalau dari teman-teman Jakarta ketemu Erina itu ketika Erina exchange ya ke Jakarta, waktu itu kan masih berkantor di Palmera. Ya begitu pula sama kayak aku waktu itu. Awalnya aku itu dikenalin sama Barus waktu aku masih awal-awal masuk di IDN. Kebetulan Erina lagi exchange ke Jakarta. Ya, sejak saat itu kalau Mama Ji ke Jakarta, walaupun Barus udah resign, kita masih deket gitu. Aku tahu kedekatan Mama Ji sama timnya seperti apa, cerita-cerita tentang Mama Ji itu dari Barus gitu. Barus tuh seperti apa ya, menganggap Mama Ji tuh kayak role modelnya gitu. Kalau dari cerita-cerita dia tuh membanggakan Mama Ji tuh luar biasa. Dia ya seperti yang kemarin Barus katakan ya, dia tuh banyak belajar, dia tuh sangat dekat, sangat sayang gitu. Dan emang dari cerita-ceritanya Barus itu ya, aku yang nggak terlalu mengenal Mama Ji gitu, jadi ikut happy juga gitu. Kalau dekat Mama Ji tuh pasti selalu ceria, dan ternyata Mama Ji tuh nggak sediem yang di awal kenal, lama-lama kita banyak bercanda gitu, kita cocok gitu bercanda sama Mama Ji, apalagi kalau udah ada Bayu ikut exchange di Jakarta, ada Kakak Indra gitu, jadi rame gitu, seru. Apalagi hobi kita tuh sama, aku sama Mama Ji tuh hobi GoFood gitu. Jadi setiap hari kalau aku baru sampai kantor masuk siang di ruang akuarium itu aku inget Mama Ji pasti gini, Mbak Dewi mau jajan GoFood apa kita gitu, itu suaranya tuh masih kayak inget banget. Terus Mama Ji makan apa kita, makaroni yuk gitu, atau chat time gitu. Kenangan-kenangan happy seputar makanan sama Mama Ji aja tuh membuat aku sedih gitu ya, mengingatnya, dan terharu gitu, karena
kedekatan aku yang cuma sebatas sering order GoFood sama Mama Ji sangat membekas gitu, dan anaknya sangat friendly. Jadi setiap ada kesempatan tim Surabaya ke Jakarta, aku selalu menyapa Mama Ji duluan. Mama Ji karena aku seneng deket sama Mama Ji dan cocok gitu. Kalau dari aku sih itu sih fun. Makasih semuanya. Kita doain sama-sama supaya Mama Ji jalannya tenang, husnul khotimah, dan yang baik-baik selalu terkenang sama kita karena orang baik selalu ditempatkan yang terbaik di sisinya. Amin. Terima kasih. Ya, makasih keterangannya atas ceritanya dari Mbak Dwi Fantia. Lagi-lagi kita menyaksikan ya, kita mendengarkan salah satu dari ya mungkin kesinggungannya nggak banyak, sama seperti saya ketika saya exchange juga ke Surabaya. Saya mungkin jarang ke kantor, tapi ketika di kantor ya mungkin cuma sejam 2 jam, tapi ketika memang ada almarhum Mama Ji pasti semuanya ketawa. Ya bahkan untuk orang yang memang saya asli Jawa, tapi orang yang nggak terlalu mengerti bahasa Jawa sekalipun pasti akan ketawa ke setiap duduk satu ruangan bersama Mama Ji. Dan ya tadi seperti tadi udah singgung, setiap kebahagiaan itulah yang menjadikan pahalanya juga, dan semoga pahala-pahalanya itulah yang menjadikan amal ibadah yang dari surganya, insya Allah beliau almarhum menyaksikan kita memanjatkan doa untuknya. Ya supaya nggak kemalaman karena besok masih ada acara yang sama, karena biasanya memang tahlilan itu untuk yasinan 3 hari, kemudian ada 7 hari dan 40 hari, tapi kita biasa sampai 3 hari aja. Semoga kita terus diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi, karena dalam salah satu hadis diriwayatkan, barang siapa setiap muslim yang berkumpul di majelis ilmu, nggak usah mendengarkan, bahkan untuk duduk sekalipun itu sudah mendapatkan pahala. Dan tadi kurang lebih dari jam 7 ya sampai jam 9 ini, hampir jam 9, semoga 2 jam yang kita sama-sama mendengarkan kebaikan seseorang, mengaji, berdoa itu menjadi pahala bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman sekalian, jaga kesehatan. Alafu minkum idza wajadtum min al-khata'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.